Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Minjobs di sini. Kali ini Minjobs akan bagi-bagi soal tentang analis aquaculture. Jadi kamu yang sedang belajar atau menunggu ujian P3K untuk analis aquaculture bisa nyicil belajar ya dengan soal ini. Dan nanti harapannya Minjobs juga akan terus update soal-soal yang lebih eh, banyak lagi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share ya teman-teman kalian yang membutuhkan. Langsung aja yuk kita belajar tentang analis aquaculture. Nah, untuk kisi-kisinya sendiri, untuk analis aquaculture itu ada pada Permen Pan RB nomor 31 tahun 2019. Nah, apa sih yang akan keluar gitu di soal analis aquaculture itu? Yang jelas tuh peraturannya ya. Jadi dipelajari peraturan kelautan dan perikanan. Berarti Kementerian KP ya, Kelautan dan Perikanan. Terus untuk kemampuan khususnya adalah pengelolaan sarana dan prasarana budidaya, pengelolaan perbenihan ikan, cara penanganan ikan yang baik atau CPIB, pengendalian peredaran pakan ikan, dan juga perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha perikanan. Jadi sebagai seorang analis aquaculture, kamu diminta untuk memiliki kemampuan-kemampuan ini. Jadi soalnya nggak akan jauh beda tentang ini. Yuk, kita coba di soal nomor 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berisikan cara pembenihan ikan yang baik adalah, tadi kan kemampuan utamanya tuh peraturan ya. Jadi kamu harus tahu nih peraturannya yang mengenai CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik itu yang mana. Oke, ini beberapa pilihannya. Jawabannya adalah yang B. Permen KP, jadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2016. Gitu ya. Jangan sampai terkecoh juga dengan beberapa tahun-tahun yang lain gitu. Bukan selalu yang paling update itu yang benar. Atau juga kalau umpamanya ada sebelum, maksudnya ada peraturan yang biasa kamu pelajari di kuliah, tapi kok itu sebenarnya sudah nggak relevan gitu. Jadi kamu harus update juga gitu. Nah, ini cara pemberian ikan yang baik didasarkan pada ini Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2016 ya. Lanjut soal nomor 2. Cara pembenihan ikan yang baik terdiri dari beberapa kriteria dan persyaratan sebagai berikut ini, kecuali. Jadi kira-kira yang salah dari cara pembenihan ikan itu yang mana? Kriterianya, apakah teknis, manajemen, keamanan pangan, kesehatan hewan, atau lingkungan? Kelihatannya sama ya, tapi yang paling tidak sesuai dengan pembenihan ikan itu yang mana? Yap, jawabannya yang D ya, kesehatan hewan. Kesehatan hewan tuh nggak masuk, karena menurut nih Permen KP nomor 35 tahun 2016, tentang cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB itu 4 kriteria saja, yaitu manajemen, teknis, keamanan pangan, dan juga lingkungan. Soal yang nomor 3. Berikut ini merupakan dokumen mutu yang diperlukan dalam memperoleh sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, kecuali. Jadi ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan untuk memperoleh sertifikat cara pembenihan ikan yang baik ya. Nah, ini yang salah tuh yang mana kira-kira? Apakah formulir data umum unit pembenihan ikan, atau formulir alur proses produksi, formulir daftar sumber daya manusia, atau formulir daftar kendali dokumen, atau formulir daftar pemasok? Ya, kira-kira ini kayak sama semua nih gitu, dan kayaknya kok penting semua gitu ya. Jadi dicoba dilihat peraturannya tadi Permen KP nomor 35 tahun 2016 tadi yang mana yang bukan gitu. Kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah formulir daftar pemasok seperti itu. Jadi nggak perlu nih formulir daftar pemasok untuk memperoleh sertifikat cara pembenihan ikan yang baik gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan tadi Permen KP nomor 35 tahun 2016, pasal 7 nih yang paling jelas, dokumen mutu yang diperlukan dalam memperoleh sertifikat cara pembenihan ikan yang baik itu ada 6. Yang pertama, formulir data umum unit pembenihan ikan, formulir struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, formulir alur proses produksi, formulir daftar sarana dan prasarana unit pembenihan ikan, formulir daftar sumber daya manusia, dan formulir daftar kendali dokumen. Jadi tidak ada tuh formulir pemasok. Oke, kita next ke soal nomor 4. Peraturan mengenai cara budidaya ikan yang baik tercantum pada gitu. Tadi cara pembenihan ya. Sekarang adalah cara budidaya ikan yang baik tercantum pada kira-kira mana? Ada semua, ada keputusan Menteri Kelautannya, ada keputusan Dirjen Perikanan Budidaya,
ada mulai tahun 2007, 2012. Nah, ini jadi kamu belajarnya jangan hanya ngapalin keputusan menteri nomor berapa nih gitu ya, tapi karena sebenarnya tadi di kisi-kisi sudah dijelaskan ya, ada yang cara pembenihan, cara budidaya, cara apalagi tadi itu, nah itu tuh dipelajari gitu. Eh, jadi pertanyaannya nanti waktu kamu ujian kompetensi itu kurang lebih itu yang keluar tuh ya peraturannya tuh itu aja gitu. Jadi kamu coba pahami gitu ya, jangan cuma dihafalkan. Jawabannya adalah yang A ya. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2007. Jadi CBIB, cara budidaya ikan yang baik itu tuh ada di sini. Dan kalau soal-soalnya nanti kurang lebih juga yang ada di Kepmen KP ini nomor 2 tahun 2007 gitu. Nah, selain Kepmen KP yang ini, yang nomor 3 nih, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen 2007 tentang cara budidaya yang baik, itu budidaya yang baik itu juga diatur pada ini. Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2010 Permen KP ya, tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Terus persyaratannya diatur pada Permen KP nomor 52A tahun 2013. Nah, untuk petunjuk pelaksanaan cara budidaya ikan yang baik itu ada di nomor 141 tahun 2012. Kayak gitu ya. Jadi beda nih kalau tentang CBIB-nya sendiri itu nomor 2 tahun 2007, tapi kalau yang mendukung yang seperti sistem jaminan mutu, terus persyaratannya gimana, terus petunjuknya itu ada di mana itu. Jadi kayak biasanya petunjuk seperti ini itu dia kayak lebih peraturan yang lebih bawah ya sifatnya gitu. Jadi daripada permen di bawahnya ada keputusan menteri, di bawahnya keputusan direktur gitu. Karena direktur jenderal perikanan itu kan ada di bawah menteri ya. Jadi biasanya semakin ke bawah itu semakin detail. Contohnya kayak ini petunjuk pelaksanaan cara budidaya ikan yang baik. Gitu. Ini kan udah juklak ya gitu. Soal nomor 5. Keamanan pangan pada budidaya ikan sangat penting. Berikut yang bukan persyaratan keamanan pangan adalah gitu. Jadi nggak hanya budidayanya aja ya kalau di perikanan. Ini juga ada keamanan pangannya nih. A. Apakah A. Mencegah tercemarnya produk oleh cemaran, mencegah tercemarnya produk oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu. Atau B. Persyaratan keamanan pangan diterapkan hanya pada sarana dan prasarana. Yang C, keamanan pangan pada sarana dan atau prasarana diterapkan pada desain dan konstruksi bangunan. D, keamanan pangan diterapkan pada usaha pembesaran, panen, penanganan. E, keamanan pangan juga dilakukan pada pendistribusian hasil pembudidayaan ya. Nah, ini yang kamu lihat di sini adalah bukan. Ini ada kata bukan. Berarti yang salah nih gitu. Kalau kira-kira ini benar, ini benar, ini benar gitu kan. Coba yang salah tuh yang aneh gitu yang misalnya yang aneh itu kalau dia itu terlalu nggak umum gitu katanya. Contohnya nih, jawabannya adalah B ya, karena dia ada hanya. Persyaratan keamanan pangan diterapkan hanya pada sarana dan prasarana. Lah, selain sarana dan prasarana berarti nggak diterapkan dong kayak gitu. Itu kan salah ya. Jadi kamu seharusnya bisa lebih cepat mengerjakan jawaban yang salah-salah gini. Karena cuma nyari kesalahan gitu ya. Itu enak banget. Jadi cara budidaya ikan yang baik harus memperhatikan persyaratan keamanan pangan antara lain ini mencegahnya tercemarnya produk yang tadi ya, memenuhi persyaratan sanitasi. Persyaratan keamanan pangan diterapkan pada, nah ini ada sarana, ada penyelenggaraan kegiatan budidaya ikan. Nah, keamanan pangan pada sarana prasarana diterapkan pada desain sampai ke usaha pembudidayaan ikannya. Untuk keamanan pangan pada penyelenggara kegiatannya itu mulai dari pembudidayaan sampai pendistribusian. Seperti itu ya. Soal yang terakhir, parameter pengujian mutu pada pakan ikan. Nah, ini sekarang pakan ikan nih, sudah budidaya, bukan budidaya ikan lagi. Nah, parameter pengujian mutunya ini untuk pakan ikan apa nih gitu. Yang kecuali, nah ini cari yang salah lagi ya, coba. Ada ukuran pakan ikan, kadar air, kadar protein, stabilitas air, kadar vitamin. Kamu yang lulusan aquacultur atau perikanan pasti udah tahu nih gitu. Kalau biasanya yang keluar untuk pakan gitu atau untuk ikannya sendiri tuh parameter mutunya tuh apa aja gitu. Ini udah jelas ya, udah kelihatan. Jadi ini adalah kadar vitamin karena kadang bukan kadar vitamin tapi kadar abu gitu. Nih ada kadar abu, ukuran pakan ikan sampai logam berat. Ya, diatur pada Permen KP nomor 55 tahun 2018 pasal 9 ayat 10 untuk cara budidaya ikannya.
Oke, nah buat kamu yang berminat dapat ebook gratis tentang materi analisis kultural, bisa klik berikut ya di ini WA Mimin aja gitu. Nanti juga ada di deskripsi. Sekian untuk materi aquaculture, analis aquaculture hari ini. Jangan lupa subscribe dan juga komen di bawah ini kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.